Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga kita masih bisa berada, masih bisa merasakan indahnya dunia yang telah diciptakan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang telah mengajarkan kepada kita ajaran agama yang sempurna, yaitu ajaran agama Islam, yang dimana ajaran ini adalah rahmat dan petunjuk bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Gorontalo yang sering disapa Bapak Dr. Muhammad Ramdan Ulii, STMM. Beliau juga adalah dosen pengajar dari materi mengenai ilmu ukur tanah dan praktikum yang akan saya bahas sebentar nanti. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfaikar Mukago. Saya dari Universitas Gorontalo, Fakultas Teknik Prodi Sipil, tahun ajaran 2019-2020. Adapun saya berbicara di sini yaitu untuk menjelaskan sedikit saja materi mengenai ilmu ukur tanah, yang dimana ini adalah dasar UTS yang telah diberikan. Langsung saja. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu ukur tanah itu adalah cara melakukan pengukuran baik dari arah horizontal maupun arah vertikal. Itu untuk menentukan posisi relatif dan objek pada permukaan bumi dan memindahkannya pada bidang datar atau bidang proyeksi dengan menggunakan aturan atau skala tertentu. Untuk pengukuran itu sendiri itu biasanya disebut dengan surveying. Kalau untuk pekerjaan pengukuran itu biasa disebut dengan surveyor. Lantas apa tujuan dari pengukuran? Tujuan dari pengukuran itu untuk menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan bumi, misalnya pada persiapan gambar untuk suatu proyek rekayasa. Lantas apa juga alat-alat yang digunakan untuk pengukuran? Alat-alat yang digunakan untuk pengukuran itu ada banyak. Yang salah satunya ada yang namanya transit atau bisa disebut dengan theodolit. Transit atau theodolit ini adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur sudut-sudut horizontal maupun vertikal. Atas dasar fasilitasnya, transit atau theodolit ini ada beberapa. Yang pertama ada theodolit mikrometer, ada theodolit vernier, ada theodolit optik, dan ada theodolit elektronik. Ada juga yang theodolit modern juga. Baik, lanjut. Survei berdasarkan garis besarnya dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada akurasi yang diinginkan. Untuk akurasi yang diinginkan, di situ juga terdapat beberapa survei, yang diantaranya ada survei palanimetris dan ada juga survei geodetis. Untuk survei palanimetris itu adalah maksudnya itu survei berasumsikan bahwa permukaan bumi ini dianggap datar, padahal kenyataannya melengkung. Untuk survei geodetis itu berasumsikan bahwa permukaan bumi ini melengkung. Di poin kedua ada yang namanya metode penentuan posisi. Dalam metode penentuan posisi itu terdapat beberapa survei juga, yang diantaranya ada trestis dan ekstrestis. Di antara trestis itu adalah survei yang dilakukan di permukaan bumi. Kalau untuk ekstrestis, itu adalah survei yang dilakukan pada objek-objek yang ada di luar angkasa. Contohnya seperti satelit, bulan, dan lain sebagainya. Lanjut di poin ketiga itu ada yang namanya instrumen yang digunakan. Kalau untuk instrumen yang digunakan itu terdiri dari beberapa survei juga. Yang pertama ada survei chain, atau survei ini biasanya dilakukan pada luasan yang sempit sampai yang terbuka. Yang kedua ada survei traversi. Yang ketiga ada survei tachymetry, ada survei leveling, ada survei triangulasi, dan ada plane tabling. Terus lanjut lagi, sebagai dasar tujuan dari survei
survei dibedakan menjadi beberapa juga. Yang pertama ada survei rekayasa, kedua ada survei pertahanan, geologi, geografi, geografi, terus ada yang tambang, ada yang arkeologi, ada juga yang route. Baik, lanjut. Untuk di poin terakhir ada yang namanya survei berdasarkan tempatnya. Jadi untuk survei berdasarkan tempatnya ini dibedakan menjadi beberapa lagi. Ada yang pertama itu survei tanah, ada survei udara, ada survei bawah tanah, ada survei hidrografi. Kompetensi surveyor, minimal dia itu harus bekerja dengan baik dan profesional. Dimulai dari pendidikan akademiknya, keterampilan teknisnya, dan karakternya. Terus di poin terakhir, catat data sesuai dengan formulirnya. Baik, cukup sampai situ saja materi yang saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau lebihnya saya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari diri saya sendiri secara pribadi. Kepada Allah saya mohonkan ampun, kepada sesama manusia saya mohonkan maaf. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.